Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat? Ya, karena itulah nikmat yang harus kita syukuri. Oke, kali ini saya akan membahas tentang motivasi kerja. Sebelum itu, karena kita adalah kelompok terakhir sebelum UAS, maka dari itu kita uasikin aja. Oke. Sebab-sebab yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama motivasi, kemudian pokok dasar motivasi kerja, faktor-faktor motivasi kerja, dan yang terakhir adalah manfaat dari motivasi kerja. Yang pertama adalah apa itu motivasi kerja? Sebelum kita membahas tentang motivasi kerja, kita terlebih dahulu harus mengenal apa yang namanya motif. Motif itu adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dorongan. Jadi dalam pengertian umum, itu motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Nah, para ahli juga berpendapat dari Gibson, Ivancevich, dan Donnelly mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan-dorongan yang timbul pada atau di dalam diri seseorang individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Yang kedua ada Herzberg yang mengatakan adalah motivasi adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mengarah pada kepuasan kerja. Kemudian Rekso Hadi Projo dan Handoko mengatakan motivasi kerja diartikan sebagai keadaan dalam diri individu yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan diwujudkan dalam satu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi itu adalah pengertian dari motivasi kerja. Nah, berdasarkan definisi para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi kerja adalah tenaga pendorong atau daya kekuatan untuk melakukan suatu usaha yang diarahkan pada perilaku yang melibatkan diri dengan pekerjaannya. Baik, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok dasar motivasi. Nah, pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuannya. Nah, sumber motivasi yang dapat kami sampaikan ada 3. Yang pertama adalah untuk mengembangkan diri. Contohnya nih, jika kalian yang hidupnya no-lab cuma nonton drakor, maka kalian harus perlu yang namanya motivasi gitu. Jadi kalian tuh berkembang, nggak hanya menonton drakor gitu. Terus motivasinya apa agar berkembang? Ya biar bisa nonton drakor lebih lama lagi. Nggak seperti itu. Ya maksudnya untuk mengembangkan diri adalah agar kita itu bisa berguna pada orang lain atau untuk orang indie gitu ya, bocah indie home. Yaitu kita bisa berguna bagi semesta. Yang kedua adalah jenis pekerjaannya berdasarkan passion dalam diri. Contohnya nih, semisal kalian memiliki passion di dalam passion kalian itu di bidang busana atau fashion gitu. Nah, kemudian kalian akan termotivasi, wah bagaimana jika aku ingin menjadi freelancer seorang model. Nah, itu kalian akan juga termotivasi. Yang ketiga adalah menjadi bagian dari perusahaan, apakah dia bangga atau tidak dengan pekerjaannya. Semisal nih, kalau kita keterima di perusahaan besar, seperti contohnya Unilever, mungkin kita akan menjadi bangga dalam diri kita karena kita telah Kingko dianu salah dikat. Bisa diedit. Karena Unilever itu adalah perusahaan besar, maka kita akan terdorong, wah alhamdulillah saya bisa keterima di Unilever, perusahaan terbesar di Indonesia misalnya. Maka dari itu saya akan berusaha lebih keras mungkin agar tujuan saya tercapai, misalnya ingin kaya.
Iya kan, karena kerja untuk kaya juga ya kan. Kemudian faktor-faktor pendorong motivasi kerja. Nah, bedanya dari sumber motivasi itu adalah ketika kita sudah termotivasi untuk kerja, nah kemudian ada faktor-faktor pendorongnya. Jadi agar motivasi itu menjadi kuat. Jadi yang pertama adalah dari kesejahteraan. Semisal nih kita bekerja di perusahaan, kemudian ada jaminan sosial, jaminan asuransi. Nah, maka dari itu kita akan terdorong atau termotivasi agar kerja kita lebih keras. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan ini sangat diperlukan. Contohnya adanya CCTV atau security gitu. Jadi motivasi itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian ada penghargaan. Seorang pekerja akan lebih memiliki dorongan bekerja dengan adanya sebuah penghargaan terhadap hasil kerjanya. Hal ini berpengaruh dalam dua sisi. Seorang pekerja ingin mendapat sebuah penghargaan secara langsung menjadi motivasi mereka untuk bekerja. Semisal kita sudah berusaha keras, kemudian selaku bos atau manajer itu gajinya ditambah atau lebih tinggi lagi atau mendapatkan promosi jabatan. Nah, mendapat reward. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja nyaman akan memberi dorongan motivasi terhadap pekerjaan. Selain itu, adanya lingkungan kerja akan memudahkan pekerjaan bagi pekerja. Tapi kalau kalian jadi manajer nih ya misalnya, jangan terlalu memanjakan pekerja dengan fasilitas yang wah. Produktivitas juga akan terhambat kalau mereka menjadi malas. Jadi harus dipertimbangkan tentang motivasi lingkungan kerja. Yang kelima yaitu masa kerja. Seseorang yang memiliki masa kerja lebih lama cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih besar dibandingkan pekerja baru. Ini related dengan saat ini ya. Dulu itu waktu perusahaan Nyonya Menir itu mengalami bangkrut, itu pekerja yang lama itu merasa ada kehilangan gitu, kehilangan di dalam diri mereka. Padahal jika kita hitung pekerja dari Nyonya Menir itu bayarannya itu nggak seberapa, tapi ketika dicap bangkrut oleh direktur atau oleh komisarisnya, itu merasa mereka itu bertanggung jawab. Ya karena itu masa kerja itu menjadi pendorong motivasi. Selanjutnya tingkat pendidikan. Seorang calon pekerja cenderung memiliki keinginan untuk kerja yang lebih tinggi bila mereka memiliki pendidikan yang mencukupi. Lulusan S1 mungkin akan berbeda dengan lulusan SD, SMP, atau SMA. Itu jelas, mulai dari pola pemikiran, pengalaman, dan juga kepribadian. Nah, ini adalah tahap-tahap menambah kebiasaan baru. Ini tidak ada di makalah, ini saya ambil dari internet. Jadi bisa dikatakan ini untuk tambahan. Nah, yang pertama yaitu adanya trigger. Adanya pemicu, bisa berupa objek yang terlihat atau tidak. Yang kedua, motivasi sendiri itu ada di nomor 2. Kita akan bahas nanti. Kemudian repetisi yaitu mengulangi motivasi secara terus-menerus. Dan yang keempat ada maintenance, tahap pemeliharaan. Dan yang kelima inilah yang dinamakan kebiasaan baru atau new habit. Semisal nih, di masa sekarang itu sedang terjadi pandemik COVID-19. Nah, COVID-19 ini kemudian kita termotivasi. Misalnya kita miskin gitu ya, nggak punya uang, apalagi yang hidupnya nolep. Kita termotivasi agar uang saku kita menjadi bertambah. Misalnya saya ingin bangun pagi, termotivasi bangun pagi, kemudian melakukan produktivitas seperti membantu atau mungkin cari pekerjaan sampingan dan sebagainya, termotivasi.
Yang kemudian yaitu repetisi, mengulangi motivasi secara terus-menerus. Jadi misalkan saya harus bangun pagi, saya harus bekerja seperti ini. Jadi harus direpetisi. Nah, bagian tahap menambah kebiasaan baru ini yang paling sulit yaitu di nomor 4, maintenance. Masalahnya bisa nggak dia itu istiqomah dalam motivasi barunya itu? Kadang bisa terputus di tengah jalan, atau mungkin sudah capek dengan keadaan semuanya ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah terciptanya kebiasaan baru. Kemudian manfaat motivasi kerja. Maaf, virusnya ini agak Yang pertama adalah menambah semangat baru. Jika seseorang termotivasi bekerja, maka semangatnya juga akan bertambah. Karena semangatnya bertambah, maka kinerjanya juga akan meningkat. Kinerjanya meningkat, produktivitas perusahaan juga akan naik. Yang keempat yaitu terjaminnya kesejahteraan pekerja. Jadi jika pekerja memiliki motivasi yang bagus, semangatnya bagus, kinerja meningkat, nah dia akan mendapatkan hasil yang sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat dari motivasi kerja. Motivasi kerja itu sendiri merupakan dorongan kinerja bagi seorang karyawan atau pekerja agar produktivitas yang dihasilkan semakin tinggi atau semakin meningkat. Untuk peran dari motivasi kerja tersebut dalam sebuah organisasi atau perusahaan, jadi motivasi kerja ini merupakan variabel yang penting untuk mempengaruhi kinerja dari seorang karyawan. Jadi semakin banyak atau semakin bagus motivasi kerja yang diberikan kepada karyawan tersebut, maka produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja tersebut semakin meningkat. Nah, jika produktivitas pekerja tersebut semakin meningkat, maka perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan. Bisa dikatakan perusahaan tersebut berhasil dalam untuk mensejahterakan karyawannya. Kemudian cara meningkatkan motivasi kerja ada 3 cara di sini. Yang bagian pertama, memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil. Jadi manajer atau biasanya manajer dapat melakukan sentuhan-sentuhan kecil kepada karyawannya, seperti memberikan salam, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, menatap matanya saat berbicara. Mungkin itu akan meningkatkan motivasi kerja dari seorang karyawan. Yang kedua yaitu mengobarkan semangat bawaan dengan cara membuat mereka merasa penting. Mungkin dengan cara mendengarkan apa yang karyawan rasakan, menghargai mereka, menghargai pendapatnya, ide-idenya, kemudian memberikan kesempatan untuk karyawan mengikuti pelatihan dan training. Kemudian yang ketiga yaitu kritik yang konstruktif untuk bawahan. Ada beberapa cara mengkritik secara konstruktif untuk bawahan yaitu sebagai berikut. Jika ada sesuatu yang tidak beres dalam sebuah perusahaan, maka sebaiknya manajer atau pihak perusahaan segera menyelesaikan masalah tersebut, segera menemukan solusi dari sebuah masalah tersebut, sehingga karyawan tidak saling salah menyalahkan dan membuat perpecahan dalam sebuah organisasi tersebut. Dan bila ada karyawan yang memang ada karyawan yang membuat kesalahan tersebut, sebaiknya kita atau manajer mengkritik secara pribadi. Jadi tidak mengkritik di depan umum sehingga membuat karyawan tersebut malu. Kita juga harus menjaga perasaan dari karyawan tersebut.
Dan jika ada karyawan yang ketahuan melakukan kesalahan oleh karyawan lain, maka kita harus membantu karyawan tersebut membangun kembali rasa percaya diri mereka. Jangan agar produktivitas yang dihasilkan karyawan tersebut atau kinerja karyawan tersebut tetap stabil dan meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan sabar penjelasan atau alasan dari karyawan tersebut melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja menurut Malayu SPH Hasibuan adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan mencintai dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan dan kombinasi antara keduanya. Teori kepuasan kerja ada 3. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Porter yang mendefinisikan bahwa setiap orang menginginkan agar jumlah pekerjaan yang telah disumbangkan kepada pemberi kerja akan dihargai sebesar yang diterima secara kenyataannya. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini dikemukakan oleh Zalesnik dan dikembangkan oleh Adams. Teori ini menunjukkan bahwa seseorang merasa puas atau tidak puas atas situasi tergantung pada perasaan adil dan atau tidak adil. Perasaan adil dan tidak adil atas suatu situasi dapat oleh setiap orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu teori 2 faktor. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang satu dinamakan disaster atau hygiene factors dan yang lain dinamakan motivators. Teori 2 faktor ini dijelaskan pada bagian sebelumnya pada bab ini. Yang ketiga yaitu respon terhadap kepuasan kerja. Respon terhadap kepuasan kerja yang pertama yaitu exit atau ketidakpuasan ditunjukkan melalui perilaku yang diarahkan pada meninggalkan organisasi termasuk mencari posisi yang baru atau mengundurkan diri. Yang kedua, voice. Ketidakpuasan ditunjukkan oleh usaha secara aktif dan konstruktif memperbaiki keadaan termasuk menyarankan kebaikan. Yang ketiga, loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif tetapi optimistik dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki termasuk dengan berbicara bagi organisasi di hadapan kritik eksternal. Yang keempat, neglect. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui tindakan secara pasif membiarkan kondisi semakin buruk. Saya Gadung Romandiwansyah akan menjelaskan tentang subbab yaitu stres kerja. Dari pengertian stres kerja sendiri adalah tanggapan atau proses internal maupun eksternal yang mencapai tingkatan ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan pegawai atau seseorang. Stres kerja juga didefinisikan sebagai perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Selain itu, stres kerja dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuannya sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja sebagian besar stresor dalam kehidupan sehari-hari bersifat psikososial. Walaupun mobilisasi cepat sumber-sumber daya tubuh memang tepat untuk menghadapi cedera fisik baik bersifat ancaman ataupun yang sudah terjadi. Selanjutnya dari faktor-faktor tersebut, yang pertama ada stresor kondisi pekerjaan. Seperti beban kerja berlebihan secara kuantitatif dan kualitatif,
keputusan yang dibuat oleh seseorang, biaya fisik, dan jadwal bekerja. Selanjutnya ada stres peran, yaitu ketidakjelasan peran, adanya bias dalam membedakan gender dan stereotip peran gender atau pelecehan seksual. Selanjutnya ada stresor faktor interpersonal, meliputi hasil kerja dan dukungan sosial yang buruk, persaingan politik, kecemburuan sosial, kemarahan, dan kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawan. Selanjutnya ada stresor perkembangan karir, seperti promosi jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya, promosi jabatan yang lebih tinggi daripada kemampuannya, dan keamanan pekerjaannya. Selanjutnya ada stresor struktur organisasi, meliputi struktur yang kaku dan tidak bersahabat, pertempuran politik, pengawasan, dan pelatihan yang tidak seimbang. Yang terakhir ada stresor tampilan rumah pekerjaan, seperti mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi, kurangnya dukungan dan pasangan hidup, konflik pernikahan, stres karena memiliki dua pekerjaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emis Rina Vitasari, NIM 12405173142. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik ketenagakerjaan. Serangkaian konsekuensi buruk dari konflik berkepanjangan ini bisa mengancam Indonesia. Di antaranya iklim investasi yang memburuk, larinya modal ke luar negeri, dan produktivitas ekonomi nasional yang melambat. Berhadapan dengan rangkaian konsekuensi ini, seluruh stakeholder terkait bertanggung jawab melakukan transformasi konstruktif untuk keluar dari masalah konflik berkepanjangan di dunia industri nasional. Yang pertama yaitu masalah outsourcing. Sistem kerja outsourcing atau alih daya secara terminologi tidak dicantumkan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan. Kalangan kerja, pekerja level bawah, terutama pekerja status kontrak, memandang sistem outsourcing bersifat eksploitatif dan memarginalkan hak-hak sebagai pekerja. Sebab pengalaman keseharian sebagai pekerja kontrak memberi justifikasi terhadap realitas eksploitasi dan marginalisasi tersebut. Misalnya, beban pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah upah dan kesejahteraan yang diberikan perusahaan. Beban kerja 40 jam satu minggu hanya mendapatkan rata-rata upah secara nasional sekitar 250.000. Beban kerja bisa saja ditambah tanpa kompensasi upah lembur. Pekerja pun hanya memperoleh upah tanpa jaminan perlindungan kerja dan kesejahteraan. Adapun resiko PHK sepihak terhadap pesangon tanpa pesangon bisa terjadi kapanpun. Perasaan tereksploitasi dan termarginalisasi dalam sistem outsourcing merupakan realitas para pekerja kontrak secara kolektif. Pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa jika melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan tidak diregulasi secara jelas dan tegas. Baik kalangan akademisi maupun praktisi bersepakat bahwa sistem outsourcing yang termuat di dalam UU Ketenagakerjaan memiliki persoalan secara konseptual. Hal ini menyebabkan terbukanya peluang penyimpangan dan pelanggaran perusahaan penyedia jasa, seperti pengabaian pada pemberian pelindungan kerja K3 pada pekerja kontrak. Yang kedua, transformasi konstruktif. Mekanisme kerja kontrak yang hanya diatur melalui 3 pasal merupakan bentuk simplikasi negara dalam membangun sistem industri kontrak. Yang kedua yaitu transformasi konstruktif. Mekanisme kontrak yang hanya diatur melalui 3 pasal merupakan kontrak simplikasi negara dalam pembangunan sistem industri nasional. Pada kasus kerja kontrak di Jepang, pemerintah di sana sangat responsif terhadap menciptakan produk perundangan secara khusus tentang sistem kerja kontrak melalui hukum tenaga pekerja kontrak. Hukum tersebut mengatur secara terperinci tentang kelembagaan dan mekanisme
kerja kontrak agar kepentingan perusahaan dan pekerja terkombinasi. Selain itu, pengawasan dan sanksi pemerintah Jepang terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa sangat tegas. Pelanggaran terhadap isi hukum seperti tentang perlindungan kerja akan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin perusahaan penyedia jasa. Eksistensi sistem kerja kontrak di Jepang pun bukan tanpa protes dari serikat pekerja. Walaupun demikian, serikat pekerja di Jepang memperjuangkan perubahan sistem ketenagakerjaan melalui mekanisme politik formal di parlemen. Proses deliberasi dan negosiasi berlangsung dengan wakil-wakil rakyat atau legislator yang akan meneruskan aspirasi ke sidang legislasi secara serius. Pada saat bersamaan, para pekerja memberikan komitmen terhadap tanggung jawab pekerjaan di perusahaan walaupun sedang dalam perjuangan mengubah kebijakan tentang hukum pekerja kontrak. Oleh sebab itu, peristiwa mogok kerja di Jepang tidak pernah terjadi. Seluruh stakeholder dalam konflik ketenagakerjaan di Indonesia perlu belajar dari proses simulatif transformasi konstruktif ketenagakerjaan di Jepang. Kerjasama konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja merupakan kunci transformasi ketenagakerjaan yang mampu menjawab kepentingan seluruh pihak. Melalui proses simulatif inilah tercipta transformasi konstruktif ketenagakerjaan yang mampu mengatasi konflik berkepanjangan di dunia industri nasional. Misi industri nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menguatkan iklim bisnis, dan mengembangkan kualitas ketenagakerjaan pekerja pun bisa tercapai. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.